Shalom. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu adalah gereja yang Tuhan urapi. Puji Tuhan. Mari kita akan melanjutkan firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19. Ayat 11 sampai dengan 16. Ini adalah bagian yang kedua yang saya percaya Tuhan sedang sampaikan di tengah-tengah umatnya. Mari kita baca secara bergantian, saya akan mulai, kemudian saudara. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Kita baca sama-sama. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 14. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. 18. Sama-sama 2, 3. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita lihat ayat 6, ayat 13. Alkitab mengatakan jubah dari Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ini, yaitu Yesus Kristus, yang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ketika seorang perempuan pendarahan menjamah jubah daripada Yesus, maka dalam seketika saja penyakitnya telah pergi daripadanya dan ia mengalami kesembuhan. Nah, hari ini mari kita lihat Yesaya pasal 6 ayatnya yang pertama. Yesaya 6 ayat pertama. Alkitab mengatakan sebuah hal yang membuat Yesaya kagum, hormat. Alkitab mengatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, high and lift it up. Hosena, amin. Bagi Raja, high and lift it up. Bilang kiri kanan saudara, tahtanya tinggi dan menjulang. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, dan di tengah tahta yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci, mengcover full. Ya saudara, kalau ada rumah full color, saudara ya, ini namanya saudara full power, full wonderful, full apalagi saudara, keajaiban. Alkitab berkata apa sebabnya? Karena ujung jubahnya memenuhi bait suci. Oh, katakan bersama saya, memenuhi gereja Tuhan, mengcover gereja Tuhan, melindungi gereja Tuhan. Ini bukan jubah sembarang jubah. Ini jubah yang dicelup dengan darah. Dan ketika sekali lagi jubah itu ada di atas gerejanya, gereja pasti sembuh, gereja pasti pulih, gereja pasti sehat. Karena apa? Ada jubah yang penuh darah, ada atas bait suci atau gereja. Gereja jangan takut COVID. Ada darah Yesus dalam jubahnya yang menduduki hidupmu, keluargamu, seisi rumahmu. Jubah ini dibayar dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Inilah saatnya
gereja akan mendemonstrasikan apa yang namanya kuasa. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, kehidupan, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau Roh Allah datang padamu, itu tandanya kuasa Allah ada pada engkau. Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dunamit. Saudara tahu kekuatan dunamit? Kata lain daripada dinamit, bom. Ledakan kuasa Allah. Explosion power. Gereja akan sangat tampil. Dengan apa saudara? Sangat mewah, megah untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Oh saudara, bahkan Salomo melihat. Salomo hidup di perjanjian lama. Tapi Salomo melihat gadis sulam mempelai itu dalam Kidung Agung 6 ayat 10. Saudara lihat, Salomo melihat dan Salomo sangat takjub akan kekuatan gereja. Ini bukan hanya untuk para tiranus. Saudara ya, karena di Tiranus, puji Tuhan, saudara sesuatu yang besar sedang terjadi. Ayat 10. Kidung Agung 6 ayat 10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ayat 11. Ini perkataan mempelai pria. Ayat 12 kita potong. Ayat 12. 13. Kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah. Supaya kami dapat melihat engkau. Mengapakah kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tarian perang? Ternyata ini mempelai Salomo punya saudara mempelai wanita yang nama Sulamit. Dari kata shalom. Salomo juga dari kata shalom. Dari semua permasyuri. Ya saudara, gadis sulam ini yang menawan hati Salomo. Kenapa saudara? Ini bukan sembarang mempelai. Ini mempelai yang berperang. Ini mempelai ada tarian-tarian perang. Bahkan di ayat 10 dikatakan mempelai ini dahsyat. Seperti, coba mundur 10. Seperti apa ini? Seperti apa? Fajar. Dahsyat seperti apa? Bala tentara. Oh, bilang kiri kanan saudara, engkau adalah mempelai yang berperang. Oh saudara, inilah saudara yang membuat Salomo sedang terpukau. Gereja Tuhan tidak takut kepada musuh-musuhnya. Gereja Tuhan tidak takut kepada maut. Hai maut, di mana sengatmu? Akan bangkit tentara-tentara yang menerobos, yang maju, yang terus berlari, bahkan terbang bersama Tuhan. Pelaksana firman-Nya kuat di depan tentaranya. Tuhan memperdengarkan suaranya. Gereja ini hidup dari suara Tuhan. Hidup dari yang tadi, jubah itu. Jubah yang dicelup itu namanya firman Allah. Amin. Saudara, jadi saya dan saudara tidak mendengar kata manusia. Kita mendengar sound from heaven. Suara dari surga. Yaitu apa? Pesan-pesan firman Tuhan. Hari-hari ini ujung jubah itu menutupi bait suci. Namanya apa? Firman Allah. Yang kedua, saudara, apa ini? Gereja hidup dari firman. Gereja hidup dari firman. Bilang kiri kanan saudara, gereja hidup dari firman. Gereja mendapatkan saudara ya, roti yang adalah firman Allah. Roti hidup itu, saudara, fresh from oven. Kalau gereja mendapat fresh from heaven. Amin. Bukan roti lama, roti basi. Bukan. Tapi roti segar. Yesuslah roti hidup. Fresh from heaven. Amin. Apakah engkau baca firman hari ini? Apakah engkau hidup dari firman? Apakah gereja mendengarkan firman? Ataukah gereja hanya mendengarkan pesan-pesan dunia? Pesan dunia apa? Covid merajalela. Pesan dunia apa? Ya, ketakutan ada di mana-mana. Pesan dunia bilang apa? Ngana kalau enggak begini mau mati ngana.
virus di mana-mana. Kalau tidak kena injeksi, anak akan tewas. Itu pesan dunia. Tapi adakah gereja mendengarkan suara Tuhan? Dengan cara apa gereja mendengarkan suara Tuhan? Duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Hanya dengan duduk di kaki Tuhan, gereja dapat mendengarkan suara Tuhan. Dan suara itu akan menudungi bait suci. Saudara, hari ini saya mau katakan, gereja akan tampil cantik, berdandan bagi mempelai pria. Alkitab menubuatkan, ya saudara, ada satu gereja yang di atasnya berselubungkan matahari. Ada 12 bintang di atas kepalanya dan di bawahnya ada bulan. Gereja itu sedang mengerang. Wahyu 12 ayat 1-2 berkata, gereja itu sedang mengerang. Apa dia mengerang? Kesakitan. Karena apa? Dia bergumul dalam doa. Gereja itulah yang ditakuti oleh iblis. Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Gereja itulah tempat jubah Tuhan. Tidak semua gereja, tetapi Alkitab menubuatkan ada gereja seorang perempuan, ini mempelai wanita, berselubungkan matahari, bulan. Ya saudara, ini gereja yang dipenuhi dengan kekudusan. Bilang kiri kanan saudara, kekudusan harga mutlak. Kekudusan harga mutlak. Itulah sebabnya gereja tidak boleh hidup duniawi. Karena begitu gereja hidup duniawi, gereja akan kehilangan kuasa. Alkitab bilang, ayat 2, perempuan itu mengandung dalam keluhan penderitaannya, hendak melahirkan. Saudara, gereja yang berdoalah yang akan berselubungkan matahari. Gereja yang, saudara lihat, ada keluhan, ada penderitaan. Saudara pernah melahirkan? Saya pernah. Berapa kali Bu Pendeta? Hanya 4 kali. Dan saudara, semua kesakitan, semua tenaga, semua upaya untuk kelahiran jiwa-jiwa baru, untuk kelahiran perkara-perkara ajaib, hanya dengan apa? Semua daya dalam doa, semua upaya dalam doa. Adakah gereja masih berlaku seperti yang Tuhan mau? Program demi program telah memotong apa yang namanya doa. Dan pada saat itulah gereja kehilangan segala galanya. Padahal hari ini adalah masa gereja mendemonstrasikan di saat orang lain takut, gereja akan penuh dengan roh keberanian. Amin. Di saat bahkan orang takut menyembah Allah, orang takut memuji Tuhan, dengan terus menutup mulutnya, gereja akan memainkan kecapi yang Tuhan taruh di mulutnya, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap ketika sesi pujian dan penyembahan, gereja memuji dan menyembah. Karena ini kekuatan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah waktu di mana gereja diberikan Matius 16, ini menjadi ayat hafalan bagi saya dan saudara. 17 dan 18. Matius 16 ayat 17 dan 18. Dia ditaruh di angka cantik supaya gereja mengerti. 16, 17, 18, 19. Matius 16 ayat 17, 18, 19. Yuk kita baca. Nanti lain berikut, yuk kita perkatakan. Tidak lagi kita baca. Karena ini menjadi kerinduan hati Bapa. Inilah rancangan Tuhan atas gerejanya. Inilah blueprint gereja. Inilah teks asli rancangan Tuhan atas gerejanya. Harusnya gereja muncul seperti ini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini bukan kata para nabi. Ini kata raja di atas segala raja. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa, Father in heaven, di sorga. Apa itu? Aku kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini gereja akan mendirikan jemaatku. Allah maut tidak akan menguasainya. Saudara ya, Allah maut, mundur. Allah maut. Apa ini saudara? Gate of Hades. Pintu maut tidak akan bisa menguasai engkau, mencelakakan engkau.
saudara membuat engkau lemah? Ini rancangan Tuhan. Bilang kiri kanan, engkau sekarang bagaimana? Ayat 19. Perhatikan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kau lepas di bumi, di dunia, akan terlepas di sorga. Saking Tuhan begitu senang, ya atas rancangan gereja-gereja harus dibekali. Bagaimana caranya? Diberikan kunci. Di sini kunci, tapi kalau dalam King James, keys, yang artinya kunci. Saudara, kita lihat kunci yang pertama. Saya bawa banyak macam kunci di sini. Ini kunci untuk membuka. Ini kunci untuk membuka. Bilang kiri kanan, mana kuncimu? Oh, mari kita lihat. Saudara bawa kunci hari ini atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, Lukas 9 ayat 52. Lukas 9 ayat 52. Alkitab bilang begini. Saudara, Yesus melintasi yang namanya Samaria. Saudara, dan Alkitab bilang, ketika mau lihat di sana ayat 53. Ayat 53, orang-orang Samaria tidak mau menerima dia. Ayat 54 kuncinya. Kita lihat dari sisi yang lain. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes, ya James and John, iya kan? Bahasa Inggrisnya saya baca tadi James and John, melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yang pertama, kunci buka langit. Amin. Kunci buka langit. Ini dikatakan menyuruh supaya kami memerintahkan, command, menyuruh api. Wis, gaya sekali ini dua murid. Ya. Supaya dia, ini muridnya bilang supaya engkau, enggak. Supaya kami, siapa mereka? James and John. Ya, menyuruh api turun dari langit. Perkara lain tuh saya terangkan tuh dengan Samaria. Ya saudara, tapi saudara tahu, murid ini memiliki kunci buka langit. Amin. Ini ada satu kunci jenis. Saya tekan di sini, terbuka di luar. Karena ini kunci mobil. Saudara perintah di sini, terbuka di atas. Amin. Inilah kunci yang pertama. The power of kata-kata. Amin. Haleluya. Bukankah tahun baru Israel hari ini tahun rumah mulut? Di mulutmu. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Aku memerintahkan iblis keluar dari orang ini. Itu terjadi oleh salah satu orang kelas Tiranus. Minggu lalu Ibu Joy Samson. Di dekatnya ada satu keluarga yang anaknya muntah darah, kerasukan setan, sudah dipanggil dan saudara bukan dari gereja kita. Dan dikatakan mau panggil pendeta, ibu itu bilang panggil saja Ibu Joyce, karena Ibu Joyce hari-hari pergi di gereja. Dan mungkin ibu itu bilang mari kita lihat kuasanya. Dia hari-hari di gereja dan apa yang dia mau kerjakan, dipanggil lah. Ketika masuk Ibu Joyce bilang, blank semua ibu. Minta tahu memulai dari mana. Tapi kaki totofore. Tapi dia ingat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia tahu passwordnya. Saudara ya. Tahu passwordnya. Saudara punya kunci. Tapi ada nomor password. Ini KBCA. Amin. Ini kunci jenis lain. Tapi saudara harus tahu angkanya berapa. Jangan saudara datang di dalam nama saya. Iblis bilang, kamu siapa? Paulus aku kenal, Yesus aku ketahui, ngana siapa? Kita dari Tondano. Wah gitu kan kalau perdukunan. Ngana dari mana?
kita tuh dari mana? Nah, iblis ketemu iblis. Nah, Alkitab bilang, api turun dari langit. Dan saudara tahu, Ibu Joyce menumpangkan tangan. Tiba-tiba ada sebuah pesan. Nah, ketika kita nanti Roh Kudus yang akan taruh tangan di dada. Tiba-tiba anak itu bilang, panas, panas, panas. Setan itu pergi. Semudah itu kah? Di dalam ini kelas Tiranus mau pelantikan. So praktek dorang. Saudara, karena punya kunci. Tanya, kunci pertama ada? Hah? Saya lihat waktu di Lembe, tambah berdoa tambah hujan. Semakin berdoa semakin hujan. Saudara, perlu ditimbun 4 rak. Pak Amsar timbung sini. Saudara ya, dan teman-teman yang ada di sana. Tapi tahukah saudara, Tuhan sudah berjanji. Dan kita percaya, pas KKR, saudara bisa berjalan. Dia bikin tako dirintik-rintik. Orang punya kunci langit. Pas KKR tidak ada. Sampai selesai tidak ada toh? Tidak ada. Kenapa saudara? Saudara pak kunci. Oh, saya lihat pendoa-pendoa. Satu angkat tangan kiri. Satu kanan. Satu dua. Satu sama menangis. Oh Tuhan, hujan berhenti. Yang lain sudah perintahkan. Kami perintahkan. Hujan, stop, lebih keras, ulang. Dalam nama Yesus, kami mau KKR. Dan terjadikah? Terjadi. Amin. Bilang kiri kanan saudara, hati-hati dengan mulutmu. Ketika mulut kita digunakan dengan benar, disitulah operasional kuasa Allah bekerja. Ketika saudara katakan memaki, mulut serong, mulut jahat, mulut dusta, mulut hoax, otomatis mati DP kuasa. Dia kunci otomat. Ingat, mau make, mengeluh, bersungut, klik, kuasa mati. Ingat, bisik akan kiri kanan otomat. Bye-bye. Pas mengada iblis, pas dia mati. Baik-baik, gunakan mulut dengan benar. Mulut ini Tuhan akan taruh. Tuhan bilang pada Yeremia, aku telah menaruh perkataan-perkataanku di dalam mulutmu. Kamu diberi kuasa untuk membongkar pekerjaan musuh, menghancurkan, cabut sampai ke akar-akarnya, merobohkan pekerjaan musuh, dan membangun, menanam sesuatu yang baru. Tanam iman. Tanam perkataan iman pada anak-anakmu. Tanam perkataan ucapan syukur pada rumah tanggamu. Tanam perkataan yang memuji, mengucap syukur di rumah Tuhan. Jangan tanam kata-kata bise-bise yang nyak betul. Tiba-tiba otomat kuasa mati. Karena mulutnya ndak betul. Ini kunci. Kunci ini bisa mati? Ya. Ketika sudah ada baterai. Betul. Betul atau benar? Salahkah saya? Ketika saudara dan saya menggunakan mulut dengan tidak benar, maka DP baterai habis. Oleh sebab itu, Tuhan selalu minta mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Mari kita lihat, ini kunci yang Tuhan bilang kepada Elia. Ini kan roh Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan kecuali kukatakan. Wes. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Di sana dikatakan saudara, beginilah firman Tuhan. Tuhan berkata, ya saudara lihat. Demi Tuhan yang hidup Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Tuhan bilang kepada perempuan Sirofenesia, karena kata-katamu itu, ini saudara-saudara bilang, aduh Elia katu. Nah saudara apa dah? Saya apa dah? Kita Elia waruntu. Mau Elia waruntu ke? Elia winowoda ke? Selama saya dan saudara bergaul dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Di mana kota itu? Yakobus pasal 5.
Yuk kita lihat. Supaya saudara bilang, itu Elia zaman dulu ibu. Yakobus 5 ayat 17 kalau tidak salah. Coba. Ya betul. Yuk kita lihat. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama. Amin. Ya lihat kiri kanan. Sama manusia dia. Tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bilang kiri kanan sama. Yang kita tidak lakukan di baris kedua. Sungguh-sungguh berdoa. Sebenarnya sama. Cuma yang ini, yang kedua bu skip. Hilangkan. Ya, kenapa saudara? Ini saya katakan, doalah yang membuat Elia memiliki kuasa atas mulut. Sepanjang tidak biarlah Elia nabi, zaman ini kan ada hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba Tuhan, biarlah pendeta, kalau soalnya berdoa, biarlah DP nama Elia. Tidak ada kuasa. Jadi ini saya andaikan. Elia adalah manusia biasa. Yang kedua, kunci kedua. Mari kita lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-7. Satu, dua, tiga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang mau pegang kunci Daud. Nah tadi kunci Elia atau kunci langit. Sekarang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayatnya yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Mari baca dengan iman. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Saudara tahu menuruti firman Tuhan. Dan tidak menyangkal Tuhan. 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis menyebut dirinya Yahudi tapi sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di kakimu dan di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ada dua kata yang diulang, yaitu menuruti firman Tuhan. Saudara, untuk mendapati kunci Daud, ini kunci jenis lain. Ini kunci, karena kunci ini memiliki dua fungsi, buka tutup tutup buka, buka tutup tutup buka. Ini punya password, kalau tidak ada password, tidak mau buka. Sama. Karena kunci Daud, saudara, termasuk satu kunci yang ajaib. Nah saudara lihat, saya terangkan dulu ini. Alkitab mengatakan, untuk mendapati kunci Daud perlu ketaatan pada firman. Menuruti firman. Di atas mengatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Di dalam ayatnya yang ke-8. Kadang itu bahasa yang Manado bilang, soalnya tidak mampu. Mar mampu toh? Mampu. Soalnya tidak mampu pendeta. Mar ada datang doa. Itu dia. Itu dia. Saudara, soalnya tidak mampu. Pergumulan kiri, kanan. Tapi masih datang menyembah. Itu jenis jemaat Philadelphia. Amin. Soalnya tidak mampu. Makanya Tuhan bilang dalam ayat 8. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa nak. Tapi engkau menuruti firman Tuhan. Ya. Kekuatanmu tidak seberapa. Kemampuanmu tidak seberapa.
dengan semua tantangan yang terjadi hari-hari ini. Bahkan belum di ekonomi, di anak, belum di anak, so di kesehatan, belum apa. Tapi engkau berusaha menuruti firman Tuhan dan percaya Tuhan masih ada. Tuhan masih bisa buat keajaiban. Saudara datang tersungkur menyembah, itulah orang dapat kunci Daud. Tuhan janji, bukan saya. Alkitab bilang apa? Tadi dikatakan ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku, untuk apa? Tekun. Menantikan aku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Engkau menanti Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Engkau menanti Tuhan di dalam doa dan puasa. Inilah kuasa ketekunan. Itulah sebabnya kenapa gereja tidak berhenti hanya berdoa 1-2 jam. Kenapa gereja tidak berhenti hanya berdoa 12 jam. Kenapa gereja, saudara, hari-hari ini mencanangkan minggu lalu berdoa 25 jam. Kita sedang melatih apa yang namanya ketekunan. Tunggu Pak Tuhan sampai Tuhan menyampaikan firman. Saya terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berkontinu, berkesambungan. Saudara datang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saudara terus sambung sampai dengan pagi. Jam 7:07 baru selesai. Saudara terus berdoa, berdoa. Ya saudara, dan Tuhan memberikan firman hari ini. Kalian menantikan aku, nak? Aku beri firmanku. Dan sekali aku rilis, kalau aku buka pintu, tidak seorang pun bisa tutup. Aku berdoa dan aku deklarasikan hari ini, sesuai dengan firman Tuhan katakan, setiap pintu be open. Ketika kami tekun menantikan Engkau Tuhan yang menepati janjimu. Hari ini pintu anugerah, bahkan pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, siang dan malam. Itu firman. Kalau Tuhan tidak beri firman, saya tidak berani. Tapi Tuhan terlanjur merilis firman-Nya. Kenapa? Karena saya dan saudara menantikan Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan hari ini tidak dikopi dari internet. Tidak dikopi dari buku manapun. Tapi ketika kita duduk di hadirat Tuhan, Tuhan memberikan fresh from heaven. Ini yang akan aku kerjakan bagi Kingdom Vision. Ini yang akan aku kerjakan bagi hidupku dan hidupmu. Saudara lihat. Dan kunci Daud ini ada di Yesaya 22 ayat 19. Yuk kita lihat. Yesaya 22 ayat 19. Ayat 20. Pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Ayat 21. Ikat pinggang. Ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas baunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ini Eliakim, mundur ayatnya yang ke-20. Ayat 20. Hambaku Eliakim. Sebelumnya ada ayat 19. Dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Ada seseorang yang pegang ini Tuhan pecat. Karena ini bicara perbendaharaan. Ayat 20. Ini bicara rumah Daud. Bicara tentang perbendaharaan. Sebuah apa yang akan dialirkan kepada umatnya. Dan didapati pengelola yang pertama. Tidak lagi mendapatkan steward. Apa itu? Orang kepercayaan. Ternyata yang pertama sudah tidak bisa dipercaya. Tuhan ganti dengan Eliakim bin Hilkiah. Namanya rumah perbendaharaan. Ini kunci jenis lain. Karena sekali saudara tahu password 500.000 bisa terpindah dari rekening BCA. Rekening saudara. Ini kunci jenis lain.
dibutuhkan kepercayaan. Tuhan bisakah percaya kepada saya dan saudara? Ketika diberi kelimpahan, tidak lupa Tuhan dan tidak lupa diri. Ketika diberi kecukupan, tidak mengeluh dan tidak bersungut. Itulah kunci rumah Daud. Yang mau kunci jenis 2, lambaikan tangan saudara. Yang tidak angkat tangan, maukah? Saudara, ya. Karena ini didapat dari tadi. Setia, taat pada firman. Firman Tuhan bilang apa? Mengampuni, tidak usah banyak embel-embel. Tapi begini, begitu, begini. Karena engkau menuruti firman-Ku, aku melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia, kata firman. Kalau Tuhan suruh apa? Backing. Mau masuk akalnya, masuk akal. Backing. Tuhan suruh minta maaf, minta maaf. Karena gini kok saya, gini kok. Wah saudara, ini yang membuat saudara tidak beroperasinya kunci-kunci. Padahal kunci ini diberikan untuk gereja. Ini kunci jenis lain. Dan saya merasa, saya dan saudara, sebagian besar dari kita perlu kunci ini. Itu yang Tuhan sampaikan pada saat kita duduk 25 jam. Kita tidak cari Tuhan karena harta. Kita tidak datang di sini dan berkata, Tuhan kalau kami menyembah 25 jam datanglah doi-doi. Tidak. Tidak seperti itu. Dan Tuhan tahu. Saya yakin saudara tidak datang ke sini dan saudara berkata, supaya datang proyek-proyek, supaya saya lebih kian lama kian kaya, makin lama makin kaya. Nah. Tapi saya kaget menjelang kita masuk ke jam ke-15. Itu yang Yakub itu saya dapatkan ketika Tuhan memberikan firman. Nah, mohon belas kasihan. Banyak di antaramu, bahkan engkau dan jemaat, mengalami kesulitan ekonomi. Butuh. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Tuhan cuma minta jurus Yakub. Katakan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Tapi lewati, jangan skip prosesnya. Amin. Ini kunci jenis yang ketiga. Yesaya 58. Yesaya 58. Ayatnya yang ke 6. Bukan, tanda seru. Yuk kita baca dari sini. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Kunci berikutnya yang ini. Kunci jenis ini membuka belenggu-belenggu. Orang-orang yang terikat. Orang-orang yang terikat setan, yang diikat belenggu kelaliman, dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu sihir, mantra-mantra, dukun-dukun. Apa itu kunci yang ketiga? Puasa. Raja Wali Tata. Dorang bilang awas, apalagi ini. Ini semua kunci. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Buka langit, ada kuasa mulut. Buka apa? Perbenaran, ada kunci Daud. Pujian dan penyembahan. Keluputan daripada pencobaan besar yang akan menimpa. Saya tidak, saudara tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena Yesus berkata, menjelang kedatangan Tuhan, kuasa langit akan goncang. Langit, bumi, laut semua akan digoncang. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Tapi Tuhan terlanjur memberikan kunci Daud. Kunci doa, kunci pujian, kunci penyembahan. Dan Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau nak. Dari pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Adakah kita punya kunci? Yang ketiga, buka semua belenggu. Bebaskan para tawanan.
keluarkan semua tahanan yang ada di dalam penjara. Lewat apa? Berpuasa. Karena sebelumnya di ayat ini ada orang yang berpuasa tapi marah-marah. Ada orang yang berpuasa tetapi hidup tidak benar. Dan Tuhan mengingatkan, bukan, makanya ada tanda, bukan, berpuasa yang kau kehendaki adalah supaya buka ini. Bahkan pada hari puasamu engkau mendesak-desak. Pada hari puasamu engkau mendesak-desak jiwa-jiwa. Engkau mendesak-desak dan marah-marah kepada suamimu. Dan berkata, saya sedang berpuasa. Dan Tuhan bilang, kasihan, bukan begitu. So puasa setengah mati nganale pulang jangan bawa doi. Sebenarnya saudara sedang menyindir Tuhan. Tuhan tak sobat puasa kok jabadan tapi suami tidak bawa berkat. Sebenarnya. Tapi saudara takut dengan yang di atas. Makanya saudara sindir yang di bawah. Atau di samping. Dengan mengatakan Tuhan, so doa, so puasa, so 12 jam. Kurang lebih Ibu Gembala bilang 25 jam. Apalagi berikutnya. Daud menyembah berapa jam? Salah. 33 tahun. 33 tahun kemah Daud, pondok Daud. Aku rindu untuk membangun kembali pondok Daud. Setiap hari 24 jam. Bayangkan kalau saya umumkan, jemaat kita akan berdoa 24 jam. Selama berapa bulan pendeta? 33 tahun. Saudara bilang, sampai pendeta sudah lalu. Orang masih hidup di bumi. Tapi Daud begitu. Dia bawa itu dan dia hadirkan 144 orang setiap hari. 12 kali 12. Toh 244. Kalau tidak salah. Dengan ribuan. Mau dia pengawal, mau dia pembesar, mau dia ahli perang. Daud bilang, sebelum orang pergi perang, datang di pondok Daud. Kalau nyana jangan pipa perang. Mau dia ahli seni, mau dia apapun, semua. Karena Daud tahu, kunci keberhasilan di pekerjaan, kunci keberhasilan di rumah tangga, kunci keberhasilan di peperangan adalah di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Bayangkan, ini Daud dah umumkan. Saudara-saudara, dengan adanya tabut, ya kan, kelar kan ada sambutan. Begitu kelar menari-nari, dibawalah itu tabut Tuhan di kemah Daud. Dia atur semua dan Daud mulai memberkati. Saya percaya seperti protokol zaman ini, Daud sambutan dulu. Saudara-saudara, puji Tuhan kita telah sampaikan pada beberapa waktu lalu kita gagal. Dengan kematian hamba Tuhan, Bapak Pendeta Usa. Dan itu juga karena kesalahan saya saudara-saudara. Karena ternyata saya pakai gerobak. Tapi puji Tuhan hari ini kita disertai Tuhan. Kira-kira saya renungkan itu DP sambutan. Dan Tuhan menyertai kita. Dan mulai hari ini, detik ini, sebelum engkau pulang dengan berkat-berkat. Karena pada saat itu semua bangsa diberkati. Sukacita yang besar terdengar di Yerusalem. Sebelum engkau pulang. Dan aku raja, engkau boleh membawa segala sembako-sembako yang telah disiapkan di depan. Dalam bentuk emas, perak, dan permata. Itu sembako zaman Daud. Dengarkanlah maklumat dan penetapan keputusan. Saya, Raja Daud, pada hari ini mencanangkan pujian, penyembahan, dan doa selama 24 jam dalam waktu 33 tahun. Maka Alkitab menulis, bersukarialah seluruh bangsa. Haleluya, haleluya, begitu. Iya kan, kalau kita baca firman kan kita harus masuk di dalamnya. Bersukarialah saudara baca, oh Raja, oke, kita minggu depan. Oh Raja, kita tinggal malam hari Kamis. Oh Raja, kita hari Sabtu pagi. Oh Raja, kita tidak ada waktu. Kira-kira seperti itu. Dan 33 tahun menjaga kesejahteraan Salomo. Sampai 40 tahun itu tidak masuk akal. Salomo itu raja. Dia begitu termasyur dan banyak orang ingin akan harta Salomo. Di Salomo makannya namanya shalom. Damai, 40 tahun tidak ada perang. Hidup damai, itu emas, itu perak tidak berharga. Kalau cuma apa saudara, kuningan, emas putih, dong cuma buang-buang zaman Salomo. Karena apa saudara, itu emas. Bahkan Daud bisa buat emas.
Ya saudara, Salomo, saudara, menggubah 1000 lebih. Dan Salomo berbicara kepada hewan-hewan. Kata Alkitab, hikmatnya ada orang bogoh pada zaman Salomo. Hikmat Tuhan ditaruh, bahkan raja-raja menyaksikan. Cara duduk pegawai, cara bicara para pegawai. Mereka menyaksikan kemasyuran Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang papa bernama Daud. Yang kau lakukan hari ini, memuji menyembah, tidak hilang. Dan maaf, tidak untuk saya, tidak untuk para gembala, tapi untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu. Yang kau lakukan hari ini sedang menjaga hidup mereka ke depan. Itu tidak hilang. Itulah sebabnya kunci berikut itu, Daud tekun. Amin. Nah saudara, makanya iblis apalagi yang Tuhan rampas. Yang terakhir, yang kunci 4 ini ya. Wahyu pasal 1. Ayatnya yang ke 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saya selalu bilang, iblis bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Kenal di mana? Yesus dengan iblis. Iblis kenal Yesus, kata kenal dari kata punya pengalaman saudara. Dari kata apa saudara? Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mengalahkan maut, turun di jurang maut dan dia bilang, iblis sini semua tuh kunci maut, sini. Bukan engkau yang berkuasa. Jadi kematian orang benar adalah hak Tuhan. Adakah saudara, keluarga saudara dipanggil pulang oleh Tuhan dan dia anak Tuhan? Itu sudah ditentukan karena Tuhan yang pegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia cuma mengalami maut seketika karena dia tidak berada di alam maut. Dia berada di sorga. Tapi segala kematian, oh ini saudara ya, segala kunci maut, kerajaan maut itu takluk kepada Yesus. Hai maut, di mana sengatmu? Percayalah, engkau tidak akan mati muda. Percayalah, ada destiny dan rancangan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan takut. Percaya saja, layani Tuhan, menginjil, doakan orang sakit, doakan orang isoman. Kalau tak mati dan pendeta berarti sudah waktu Tuhan. Kalau enggak akan mati. Karena maut itu di bawah kaki Kristus. Itulah sebabnya gereja jangan takut. Karena akan ada kabar-kabar terbaru menjelang tahun baru. Itu biasanya dihembuskan oleh iblis untuk menimbulkan yang namanya kepanikan. Ketakutan seperti sengatan kala jengking. Sehingga orang tersiksa, injak ulah dan kala jengking. Tahan kekuatan musuh dengan cara apa? Miliki kuncinya. Amin. Jadi hari ini, berapa banyak yang ada kunci ini, kunci ini, kunci ini. Itu diberikan Bapa kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kau lepas di bumi, terlepas di sorga. Mendapatkan ini tidak harus ada, itulah yang Musa bilang kepada Israel. Tuhan memperkenalkan perbuatan, tapi kepada Musa jalan. Untuk saudara dapat ini, ya saudara Skifalen perlu datang kemari dapat ini. Kalau kita ingin ini, berdoa dang. Kita ingin ini, puasa dang. Amin. Kita ingin ini, hidup benar dang. Tinggalkan itu. Kita nih mau semua, sudah jangan ambil tuh kunci. Cuma itu deh, benar ada jalan pintas. Enggak ada. Ya kita menyanyi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hanya dengan apa? Doa. Semua tahu doa, tapi mau bilang datang berdoa, kita enggak ada waktu. Kita kok ada acara. Tapi sebenarnya
sebenarnya saya dan saudara butuh terobosan. Bagaimana kalau kita titip? Boleh. Titip doa di sini. Doa untuk orang sakit, doa. Semua didoakan. Dan doa orang benar, besar kuasanya. Tapi bawa hidup kita. Karena kita rindu. Tadi gadis Sulam, kerinduanku, gairahku adalah mengenal Dia. Amin. Selesai sudah kekristenan yang malas. Selesai sudah kekristenan yang manja. Inilah waktunya kekristenan seperti bala tentara gadis Sulam mempelai yang berperang. Berperang, Tuhan melatih jari jemariku untuk berperang. Dan membuat kakiku seperti kaki rusa. Sekalipun tidak ada bahan makanan. Sekalipun tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Namun aku akan bersorak-sorak. Karena Allah adalah kekuatanku. Yang akan membuat aku tetap kokoh berdiri. Karena Tuhan akan buka jalan. Orang itu akan terus berjalan. Karena ketika ada sungai Yordan di depan. Dia jejakkan kakinya dan sungai Yordan terbelah. Kalaupun sungai tidak terbelah, saudara, Tuhan beri kuasa berjalan di atas air. Kalaupun badai datang, saudara akan punya sayap yang terbang bagaikan Raja Wali. Makanya tentara itu tidak bisa dikalahkan oleh tembok. Dia akan terobos tembok itu. Dia akan terus lari. Sekalipun ada proses, ada pemurnian, kita tidak akan bisa dihentikan. Itulah tentara Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau kamu tunggu di Yerusalem, Yesus melarang mereka pulang. Yesus suruh mereka berdoa. Tapi sedangkan perkataan Tuhan pun 380 orang pulang. Hanya 120 orang yang tekun menantikan dalam doa. Padahal saya yakin 500 orang ini, 380 ini perlu yang namanya pertolongan dari Tuhan. Tapi kenapa ketika suruh cari Tuhan, suruh berdoa, suruh saudara Tuhan berfirman, kita nggak mau. Tapi hari ini saya berdoa, telah berhenti musim kemalasan. Ada musim yang baru, musim gereja Tuhan untuk bertekun dalam doa, bertekun dalam ketaatan, mematikan daging. Yang terakhir, ini bagian kedua. Izinkan saya saudara lewat sedikit ya saudara. Paling lewat 10 menit. Anggaplah ini sambutan Tiranus. Karena dari Tiranus ini bukan terdiri dari gereja GPI Kiev. Ada 5 gereja lain atau 6. Yang lain Gemim. Yang lain ibu master guru agama. Bapak wakil gembala GPDI. Ada pekerja-pekerja dari GPI. Dari GPDI. Dan Tuhan memberi tanggung jawab kita untuk memperlengkapi tentara-tentara ini. Untuk diutus membawa terobosan. Maju. Halau pintu-pintu neraka. Injak segala perbuatan iblis. Karena kuasa sudah diberikan kepadamu. Tuhan memberikan saya dan saudara kuasa. Oleh sebab itu mari kita lihat. Ini yang mendasari. Saudara, Alkitab mengatakan tadi, Wahyu 19 ayat 13. Kita baca ini ulang-ulang. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Ada jubah dalam darah. Yang kedua, ternyata ada jubah dalam darah juga selain ini. Apa itu? Tuhan mengingatkan di dalam kitab Wahyu pasal 7. Ayat 9. Kemudian ayat 12, 13, 14. Yuk kita lihat. Kemudian daripada itu, mari kita baca. Aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Segala banyak bangsa, suku bangsa, kaum bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Oke, kita lanjut ayatnya yang ke-12. Wis, ini saudara, nanti kita akan berkumpul seperti ini. Sambil berkata,
Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan sampai selama-lamanya. Wes, saudara, ini kumpulan orang banyak. Nanti kita akan berkumpul satu kali kelak. Dari barat, utara, timur, selatan. Saudara, kita akan berjumpa. Saudara, ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Yohanes lihat, ada orang-orang yang memakai jubah putih. Dari mana mereka datang? Ayat 14. Yuk kita lihat. Maka kataku kepadanya, perhatikan, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Ini saya dan saudara. Jubah kita putih karena dicelup di dalam darah. Wih, sorga melihat akan ada satu kumpulan orang. Begitu banyak orang-orang itu memakai jubah putih. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari Great Tribulation. Apa itu bahasa Inggrisnya? Great Tribulation. Kesusahan besar. Tribulation dari kata 3 tahun lamanya. Ya, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih. Ini jubah dalam darah. Ini jubah dalam darah. Tapi saudara tahu, orang-orang ini berhasil keluar dari kesusahan yang besar. Mari kita lihat Daniel pasal 12. Kesusahan apa dulu? Yuk kita lihat sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus rinci. Matius pasal 24 dulu. Matius 24. Ayat 1 dan 2. Ini tentang Matius 24 dengan judul kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Khotbah tentang air zaman. Pasal 24 dan 25. Khotbah Tuhan Yesus tentang air zaman. Bukan khotbah Nabi, bukan khotbah Rasul, tapi khotbah Raja segala Raja. Alkitab bilang, coba kita lihat akan ayat 6. Permulaan penderitaan. Ayat 3 dulu, ayat 3. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Oke, kita potong ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu akan terjadi. Ya, ayat 7. Ayat 7. Kamu ayat 7. Maju. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, dan gempa bumi dan berbagai tempat. Saudara, yang pertama, tadi kesusahan besar apa? Ya kan? Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ada kesusahan global. Akan ada kesusahan global. Dan ini sedang terjadi. Kelaparan, pandemi di berbagai tempat. Negara-negara tertentu sedang bersiap perang. Ini firman Tuhan. Dan saya dan saudara ada di zaman ini. Katakan, kamu adalah generasi terakhir. Kamu adalah generasi. Ketahuilah, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Pertama ada kesusahan global. Yang kedua, mundur ayat 2. Ayat 2. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, ini tentang apa? Ayat 1, ayat 1. Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, ia tunjuk bangunan-bangunan bait Allah, dan dia bilang, batu-batu ini semuanya akan diruntuhkan atau dikoncangkan. Saudara tahu, batu dari bait Allah, ayat 2, batu dari bait Allah. Seorang teman pernah ke Israel. Saudara bayangkan, itu batu ada yang berat 150 ton. Tapi Tuhan bilang apa? Biarlah 150 ton, mau runtuh, akan ada goncangan. Saudara tahu, yang kedua, kesusahan dan pemurnian gereja. Bukan hanya kesusahan global, tapi hari-hari ini semua yang di bait Allah dan
beribadah di dalamnya akan diukur. Hari-hari ini akan datang pemurnian atas gereja Tuhan. Itulah sebabnya hanya gereja yang berdoa yang tidak akan diruntuhkan. Hanya gereja yang berdoa yang tidak akan tergoncangkan. Karena nubuatan Tuhan, batu dan batu akan runtuh. Tidak bicara fisik, tapi iman kebanyakan orang yang ada dalam gereja hari-hari ini akan mengalami yang namanya kemerosotan, kemunduran, kemandulan. Gereja harus bangkit. Kenapa firman ini disampaikan? Karena Tuhan minta, hai gereja, bertobatlah dari perbuatan dosamu. Hai gereja, bangkitlah dalam iman dan berdoalah, puji sembah kepadaku. Karena nubuatan Tuhan ini pasti akan terjadi. Saudara lihat dari hari ini, gereja ditertawakan. Kesusahan. Yang ketiga, ada kesusahan apa lagi? 9, 10. Nanti saudara baca di rumah. 9, 10. Matius 24 ayat 9, 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan, supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ada yang diserahkan atau dikhianati. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, martir. Maksudnya dibunuh ini martir rohani ya saudara, martir jasmani, dibenci. Saudara akan diejek. Siapkah engkau? Karena pada akhir zaman Petrus menubuatkan akan muncul pengejek-pengejek di akhir zaman. Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka dan akan mengejek umat Tuhan. Dan mengatakan, mana Tuhanmu? Tidak datang-datang. Kenapa kamu hidup kudus? Siapkah kita? Inilah yang namanya dengan kesusahan pribadi. Ada global, ada gereja. Dan setiap pribadi akan diuji. Mungkin karena ikut Tuhan engkau akan dibenci. Mungkin karena ikut Tuhan ada proses yang akan engkau jalani. Tapi percayalah, ini sudah sebuah nubuatan daripada Tuhan. Bahkan engkau akan dianggap aneh. Karena terlalu, kudus. Dianggap solaeng dia. Solaeng. Nen tahu hari Minggu dia masuk gereja di mana? Dia solaeng. Tidak masuk logika. Bukankah hari-hari ini kita sedang diejek? Dikatakan tanda kutip mereka sok sakti. Dan yang mengejek justru gereja. Saudara, ini adalah harga. Mungkin yang lain, ekonomimu, proses, bersiaplah. Bilang kiri kanan, masih mau ikut Tuhan? Orang Minasa bilang, so bilang memang. Supaya ketika ikut Tuhan tidak protes. Oh so ikut Tuhan, kayak apa yang terjadi begini? Memang mesti terjadi begitu. So ikut Tuhan. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, siap sangkal diri, siap pikul salib. Karena kalau engkau tidak siap, lebih baik jangan ikut. Karena engkau tidak layak bagiku. Saudara, kemudian kita kembali ke Daniel. Saya baca ayat ini, saudara setengah tahan napas. Oh Tuhan, kalau pengujian itu datang kepada kita. Oh, Alkitab bilang, Daniel 12. Ayat 3. Ini mengenai kesusahan besar. Ayat 1 dulu, ayat 1. Perhatikan ya saudara. Ini tentang Great Tribulation. Pada waktu itu akan muncul Mikail pemimpin besar yang akan mendampingi anak bangsamu. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar.
Daniel pakai kata kesesakan yang besar. Tadi Saudara Wahyu mengatakan kesusahan yang besar. Saudara, di tengah kesesakan yang besar akan ada pemimpin besar yang akan mendampingi. Ini Mikael bicara tentang malaikat peperangan. Ya saudara, waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Amin. Yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Oke, perhatikan. Saudara, di masa kesesakan itu Alkitab bilang begini. Di dalam ayatnya yang ke-10. 10. 7 dulu baru 10. 7 dulu, mundur ayat 7. Daniel 12. Lalu kedengar orang yang berpakaian lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 masa ini ya. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus, maka segala hal ini akan digenapi. Ayat 10. Dalam rangka masa-masa kesesakan itu akan ada ini. 10. Banyak orang akan disucikan. 1. Dan dimurnikan. 2. Dan diuji. 3. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Saudara tahu, di tengah pemurnian, di tengah penyucian, di tengah pengujian, yang tidak mau bertobat, pintu anugerah akan tertutup. Tuhan bilang begini, di tengah pengujian, di tengah pemurnian, di tengah penyucian, yang berlaku fasik biar. Karena apa? Pintu kemurahan ditutup. Yang apa saudara? Siap disucikan. Yang siap dimurnikan. Siap diuji. Mari. Amin. Banyak orang. Oh, makanya tadi dikatakan, wis, mereka keluar sebagai pemenang. Surga lihat. Sadiki jodoh orang. Mereka muncul dengan jubah putih. Mereka telah keluar berhasil. Keluar dari pemurnian. Keluar dari penyucian. Keluar dari apa saudara? Pengujian dengan berjubah putih. Berarti di tengah pengujian pemurnian, Tuhan akan dampingi engkau dan saya dan saudara mendapat kemenangan. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Berikan hidup kita disucikan. Berikan hidup kita dimurnikan. Berikan hidup kita Tuhan uji. Akan lewati penyaringan ini saudara. Penyaringan ini. Tapi Tuhan bilang, yang ini mau biarkan mereka yang fasik berlaku fasik. Biar ini akan terjadi. Tuhan Yesus bilang pada zaman Nuh. Nuh so bilang. Tetapi yang lain tidak mau bertobat. Pintu ditutup, mereka berteriak. Tuhan bilang terlambat. Aku sudah kasih kesempatan begitu rupa, tapi engkau mau hidup fasik. Engkau mau hidup tidak benar. Engkau mau hidup sesuai dengan keinginanmu. Dan aku biarkan. Tapi hari ini ada orang-orang yang siap. Dan Alkitab bilang. Di dalam ayat 3. Orang-orang ini akan menghasilkan apa? Ayat 3. Mari baca. Dan orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ada sebuah pertanyaan yang menggema di hati saya. Ketika dalam penyembahan, seperti ada sebuah suara. Nah, bukankah kalian menginginkan bangkitnya generasi bintang? Bukankah selama ini doa kita, bangkitkan generasi pemuda-pemuda menjadi bintang, betul? Jadi bintang di langit yang akan menuntun orang pada kebenaran. Pemuda-pemuda tim Raja Wali, pemudi-pemudi, saya dan saudara. Saudara ingin, berapa banyak saudara yang pernah berdoa seperti ini? Angkat tangan. Angkat tangan saudara. Ya, kita ingin. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya satu ayat. Ibrani 11 ayat 12. Ibrani 11 ayat 12. Sebelas dulu supaya kita lihat ini siapa. Karena iman ia
Siapa dia? Abraham. Juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, perhatikan. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, pasir di tepi laut yang tidak terhitung. Muncul generasi bintang karena ada siap orang. Orang ini siap mati pucuk. Abraham tidak lagi punya kekuatan untuk menghasilkan anak. Mati daging. Tiba-tiba dalam penyembahan Tuhan mengingatkan, kalian ingin generasi bintang. Saya katakan ingin Tuhan. Ini doa kami bertahun-tahun. Gereja ada bintang, 12 bintang di atas kepalanya. Anak-anak kami jadi bintang yang bersinar. Saya dan saudara jadi bintang, tapi Tuhan ingatkan, nah mati pucuk. Perlu kematian daging. Sampai Abraham tidak bisa menghasilkan anak lagi. Disitulah terpancar keturunan besar seperti bintang di langit. Bahkan Tuhan memberikan sebuah statement yang akan saya lanjutkan minggu depan. Dari Nasir menjadi martir. Abraham adalah Nasir Allah. Tapi Abraham, Tuhan biarkan mati. Martir, bukan martir, mungkin dibunuh. Tapi ada mental. Saya dan saudara harus dimatikan untuk muncul generasi baru. Ini dia. Kita harus dimatikan. Daging kita harus dimatikan. Tidak ada cara lain untuk menghasilkan generasi bintang. Ingin penari-penari muncul jadi bintang, para pemimpinnya harus siap dimatikan. Ingin pemain musik, kepala pemusiknya harus siap dimatikan. Ingin jemaat jadi bintang, gembala-gembalanya harus siap Tuhan. Saya kaget saudara. Karena ini yang Tuhan bicara kepada kita setelah 25 jam. Ingin jadi bintang nak, siap dimatikan. Bahkan saya pikir Tuhan ini sebuah judul bahaya ini Tuhan. Dari Nasir nak, menjadi martir. Tidak mengasihi nyawa. Saudara tahu ikan salmon. Ikan salmon itu dia harus berenang beribu-ribu kilometer untuk bertelur. Dan ketika bertelur dan menetas, dia harus biarkan dirinya mati. Karena dagingnya akan dimakan oleh anak-anaknya. Tidak ada cara lain. Telur-telur ini yang telah menghasilkan anak-anak ikan salmon tidak bisa makan yang lain. Harus makan daging mamanya yang melahirkan dia. Untuk melahirkan anak-anak salmon, ikan salmon induk harus mati. Supaya anak-anaknya hidup. Ada satu burung namanya burung pelikan. Yang menjadi lambang daripada gereja di Eropa. Bukan gereja, bangsa Eropa. Burung itu namanya burung pelikan. Bahkan menjadi lambang kalau Katolik membuat ekaristi atau perjamuan kudus. Ada burung pelikan di sana. Saya tertarik. Kenapa burung pelikan? Kalau saya dan saudara burung merpati lambang Roh Kudus loh. Saudara tahu burung pelikan. Ketika anak-anaknya lahir. Saudara ya, setelah lahir makanya burung itu lambang paruhnya merah. Bukan karena pakai lipstik. Tapi saudara, ketika musim tidak ada makanan. Bahkan dia tidak bisa memberi makan anaknya. Paruhnya yang tajam harus dia tusuk-tusuk di dirinya. Supaya ketika keluar darah, anak-anaknya bisa minum darah itu. Dan mereka hidup, dia mati. Begitulah cara burung pelikan. Untuk anak-anaknya hidup, dia harus korbankan dirinya. Begitulah cara ikan salmon. Untuk anak-anaknya hidup, dia harus korbankan. Yohanes 12 ayat 9 ayat terakhir.
Alkitab bilang seperti ini. Yohanes pasalnya yang ke-9. Jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah. 12 ayat 3. Coba Yohanes 12 ayat 24 maksud saya. 23 dan 24. Yesus memberitakan kematiannya. 23. Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Inilah salib. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, mari kita baca. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Burung pelikan, salmon. Salmon hidup untuk anaknya. Burung pelikan hidup untuk anaknya. Yesus Kristus di atas kayu salib mati untuk saya dan saudara. Kalau tidak, kita tidak bisa diangkat anak dan menghasilkan gereja yang besar. Yesus bilang, biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah. Engkau yang memberi diri melayani Tuhan akan diutus melayani Tuhan. Satu saat saya dan saudara, engkau kelas Tiranas, akan melewati apa namanya proses pematian. Tidak dianggap, tidak dipuji, tidak dihargai. Kalau engkau masih siap, engkau boleh siapkan dirimu dilantik. Karena Tuhan bilang, untuk lahir generasi bintang harus lewat namanya kematian. Mati daging, mati perasaan, tidak dihargai, tidak dianggap. Kalau engkau pemimpin dan satu saat engkau hadapi ini dan engkau mundur, berarti engkau memang tidak siap menghasilkan generasi bintang. Tidak dihargai, bahkan sampai pada satu titik tidak dihormati. Bersediakah saya dan saudara dari Nasir? Apa Nasir? Orang yang berjanji pada Allah, Tuhan, hari ini saya mau berkomitmen melayani Tuhan, menjadi martir. Apakah kita siap? Kalau kita tidak siap, lebih baik jangan. Karena untuk menghasilkan generasi bintang, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib supaya lahir saya dan saudara. Orang-orang yang akan masuk dalam kerajaannya dengan jubah putih, karena dia telah menang dari kesusahan besar karena kuasa darahnya. Tuhan Yesus memberkati.